Rencana alih status puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pasca tes wawasan kebangsaan menjadi ASN mendatangkan reaksi keras dari berbagai pihak dan secara otomatis menjadi tajuk utama pembahasan dalam satu pekan belakangan. Bagaimana media melihat isu ini bergulir? Kita akan bahas lebih lanjut dalam editorial view minggu ini. Saya akan sapa dulu dua narasumber saya. Yang pertama ada Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia TV. Selamat malam Mbak Desaf. Baik, yang kedua ada Alvito Dianova, pemimpin redaksi atau pemretdetik.com. Selamat malam Bang Vito. Malam Fani. Terima kasih para senior bergabung bersama kami di program CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas mengenai kisruh di balik pengadaan dan juga after effect TWK terhadap nasib 75 pegawai KPK, saya juga tertarik menggali lebih dalam narasi yang diangkat atau sebaiknya diangkat oleh media. Misalnya Detik yang dalam pekan ini menyoroti paradoks sikap sang ketua KPK atas isu ini, serta citra yang masih beliau tampilkan di muka publik. Serta CNN Indonesia yang Mbak Desaf yang menulis artikel mempertanyakan reputasi KPK saat ini sebagai warisan reformasi, namun dianggap tercoreng terutama akibat TWK ini. Saya ke Bang Vito terlebih dahulu. Gimana Bang Vito? Ya, kita kan mengikuti sekali ya, Fani, dan kita harus akui bahwa fokus utama masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi itu masih belum pudar. Gitu. Artinya pemberantasan korupsi itu masih menjadi top of mind masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, kira-kira seperti itu. Walaupun KPK sudah lama berdiri, kiprahnya sudah kita ketahui, tapi belakangan kan kemudian banyak menimbulkan kontroversi, kira-kira begitu ya. Ada undang-undang KPK yang dianggap dalam tanda kutip tidak menguatkan, justru melemahkan, dan belakangan cerita tentang bagaimana 75 bukan calon ya, karyawan KPK atau pegawai KPK ini tidak lulus tes yang diselenggarakan di lembaganya sendiri. Nah, ini kan sudah cukup menarik perhatian publik beberapa minggu ya, dan pada akhirnya kalau menurut Detik kulminasinya adalah ketika Presiden menegaskan bahwa 75 orang tersebut yang di dalamnya terdapat sejumlah nama yang kiprahnya cukup diapresiasi terkait dengan pemberantasan korupsi, itu tidak boleh dikeluarkan. Gitu. Nah, di sisi lain nampaknya ada sikap yang tidak firm gitu dari pimpinan KPK yang kemudian menjadi pertanyaan, ada apa sih sebenarnya? Gitu. Walaupun bolak-balik mungkin pimpinan KPK mencoba untuk membantah hal itu, tapi terlihat gestur yang masih belum firm terkait dengan hal itu, dan ini harusnya harus sudah tegas gitu ya, KPK, pimpinan KPK lebih tepatnya harus tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan dari Presiden, apalagi memang KPK kan mau dieksekutifkan dalam tanda kutip. Jadi ini agak membingungkan buat publik. Secara umum kalau kita tangkap narasi yang beredar di publik adalah publik memberikan endorsement yang cukup kuat terhadap upaya penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi seperti yang sudah dilakukan KPK selama ini. Jadi tidak lebih kepada pembatasan di di pencegahan seperti yang diharapkan oleh Ketua KPK saat ini gitu ya, dalam upaya awalnya atau narasi awalnya ketika dia terpilih gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan titik yang penting to be or not to be, seperti apa KPK ke depan dalam melayani publik khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Mbak Desaf, menarik tadi salah satu poin yang dikemukakan oleh Bang Vito terkait dengan publik gitu. Sejauh apa publik memandang isu ini, kemudian kalau dari kacamata Mbak Desaf dan juga media sendiri melihat kecenderungannya ke arah mana gitu, mendukung pegawai KPK, mendukung pemberantasan korupsi sendiri, atau seperti apa? Terima kasih Fani. Mas Vito, menarik sekali tadi mendengar uraian Mas Vito terkait dengan sisi bahwa KPK apakah masih mendapatkan dukungan yang sama dengan dukungan yang diberikan oleh publik sebelumnya, itu
mungkin pertanyaan yang nilainya 100 miliar ya, sampai titik ini kita tidak tahu berapa besar sih dukungannya, apakah masih sebesar dinamika cicak lawan buaya yang legendaris zaman dulu, atau ada perubahan-perubahan lain gitu. Tetapi yang kita tahu secara umum, saya ingin garisbawahi Mas Vito tadi, kinerja KPK itu diapresiasi oleh banyak kalangan, termasuk oleh berbagai lapisan publik. Yang kita lihat dari kejadian terakhir ini ya, dinamika terakhir ini di KPK, itu ada dukungan dari pemuka agama, organisasi agama, organisasi masyarakat sipil, ada juga tekanan dari para pegiat, ada dari mahasiswa, dan mereka yang tampil dan mewakili publik ini seringkali melihat bahwa isunya sudah semakin mengerucut, dan mereka khawatir antara pimpinan dan pegawai ini lama-lama akan menggerus kemampuan KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi, dan kemudian menggerus reputasi KPK itu sendiri. Dan karena itu ini menjadi salah satu concern kita yang paling besar di media. Bagaimana caranya supaya ini cepat selesai, diselesaikan deh. Nah, persoalan kita bukan urusan friksi-friksi ini, persoalan kita adalah bagaimana menangani kasus-kasus korupsi yang besar-besar. Yang sekarang ini menunggu, misalnya kasus korupsi Tanjung Balai, kasus korupsi benih udang lobster, kasus lain-lain gitu ya, yang kita bahkan baru mendengar permukaannya saja. Saya kira itu. Oke, itu kalau dukungan publik ya, katakanlah persentase dukungan publik kita sudah bisa melihat cenderungnya ke arah mana. Kalau dari sikap Presiden seperti tadi yang juga poin yang sudah disampaikan oleh Bang Vito dan juga Mbak Desaf, kalau menurut Anda berdua sendiri, sikap dari Presiden Jokowi ini seperti apa? Sebelumnya beliau mengatakan sudah memberikan pernyataan bahwa TWK dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos tesnya. Tapi apakah itu cukup, Bang Vito? Iya, harusnya pertama begini ya, saya rasa ya, KPK ini strategis buat bangsa ini menurut saya. Jadi mau dia ada di luar pemerintahan, mau di dalam pemerintahan, dukungan terhadap kinerja dia melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dan tegas itu harus diberikan secara penuh oleh siapapun, termasuk apalagi menurut saya oleh Presiden. Jadi kita juga mengikuti kan beberapa waktu sebelum Presiden mengambil keputusan yang menyatakan bahwa harusnya tes wawasan kebangsaan itu tidak berdampak apapun terhadap 75 orang pegawai KPK itu. Ini kan sudah muncul sudah muncul konflik yang kemudian dihadirkan oleh media ke publik. Menurut saya waktunya sudah cukup panjang, harusnya bisa lebih singkat Presiden mengambil sikap dan kemudian menghentikan konfrontasi ya, kalau misalnya tidak saya menggunakan istilah yang berlebihan antara pimpinan KPK dan 75 orang ini. Tapi sudahlah, Presiden kemudian sudah menyatakan bahwa ini nggak ada hubungannya, mereka tetap bisa melaksanakan kerjanya dalam KPK. Ya sudah, kalau kayak gitu ya mari kita laksanakan gitu kan. KPK ini kan nantinya akan ada di bawah pemerintahan katanya begitu. Nah kalau begitu harusnya siapapun di dalam KPK, apalagi pimpinannya harus tegak lurus, saya katakan, dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut. Nah, dan jangan sampai seperti Mbak Desaf katakan tadi, saya sepakat, jangan sampai hal-hal semacam ini melengahkan kita, walaupun kita cukup apresiatif ya terhadap upaya terakhir yang dilakukan. Kabarnya 1 dari 75 orang ini sempat melakukan upaya untuk menunjukkan bahwa KPK masih tetap ada dan efektif melaksanakan kerjanya di kasus terakhir penangkapan tangan seorang bupati. Jadi ya kita mau apa sih sebenarnya? Kita harus tegaslah dan kita harus jujur sama diri kita sendiri. Korupsi masih begitu jelas dan ada di depan mata. Orang yang yang kita tidak sangka-sangka bahkan kemudian tertangkap tangan, misalnya begitu. Orang yang tadinya menggadang-gadang upaya korupsi harus diberantas. Kerja seperti Menteri Sosial kan sempat menggandeng KPK, minta diawasi dalam penyaluran bansos. Faktanya
juga tercokok, kejebur sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi kita harus tegas, kita mau apa nih? Kalau enggak ya apa sih efektifnya KPK nanti kalau misalnya jalannya setengah-setengah? Ya laksanakan saja kalau begitu, serahkan kembali ke kepolisian dan kejaksaan kalau memang itu menjadi tujuan utama gitu. Tapi ya sekali lagi kita harus tegas sebagai bangsa menurut saya, dan pilihan Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa 75 orang itu akan tetap ada di KPK, tidak ada pengaruhnya dari tes yang dilakukan, ya sudah kita laksanakan sama-sama demi efektivitas pemberantasan korupsi begitu loh. Masih banyak hal-hal yang harus kita laksanakan kaitannya dalam pemberantasan korupsi, dan ini menghilangkan upaya kita untuk lebih efektif melaksanakan kerja. Nah, Mbak Desaf sendiri melihat sudah ada pengalihan status tersebut, kemudian juga dipertanyakan ya efektivitas dari kinerja pegawai KPK yang tadinya menjadi penyidik atau sebagian besar menjadi penyidik, terus kemudian hanya tanda kutip menjadi ASN saat ini. Kalau misalnya melihat terus kemudian sejauh apa sebenarnya Presiden ini seharusnya bisa memberikan tindakan atau apa ya peran gitu dalam mengatasi kisruh yang terjadi di internal KPK. Saya ikut Mas Vito ya, dalam hal bahwa sebenarnya Presiden bisa melakukan banyak hal lebih cepat dan lebih singkat dan lebih substantif gitu ya. Bahwa sekarang situasinya sudah berkembang seperti sekarang ini, dan kemudian juga sudah ada perintah Presiden untuk melakukan berbagai hal, terutama koordinasi antara KPK, BKN, dan kemudian juga Kementerian Pan-RB. Oke, itu semacam hal-hal yang bisa diikuti dan bisa dipakai sebagai acuan. Tetapi di luar itu, sambil menunggu proses administratif dan formal ini berjalan, saya membayangkan bagaimana kalau misalnya Presiden ambil langkah non formal. Baik Mas Vito maupun saya, Detik maupun CNN sama-sama memperhatikan bahwa situasinya dalam KPK itu sudah berjalan sekian lama, tidak berjalan dengan harmonis ya. Bahwa satu institusi ada friksi, beda pendapat dan seterusnya, itu biasa saja. Tetapi bahwa dalam lembaga sekuat KPK, di mana orang-orang yang dipercaya ini punya mandat untuk memegang rahasia yang mungkin paling besar, melibatkan keamanan internasional, melibatkan kredibilitas beberapa pejabat puncak di negara ini, itu menjadi sangat krusial kalau mereka kemudian tidak sama, tidak berjalan dengan visi dan yang sama, dan ini sangat berbahaya. Kita juga harus membayangkan bahwa para penyidik ini mencetak orang-orang seperti ini butuh puluhan tahun ya. Kita sudah 20 tahun jalan setelah reformasi, dan sekarang ini kita baru punya orang-orang dengan kaliber-kaliber seperti ini. Yang kami dengar dari 75 nama itu ada 9 orang berstatus sebagai kepala satgas, 7 di penyidikan, 2 di penyelidikan. Itu nggak main-main ya. Mereka ini punya kemampuan yang sangat besar, punya kewenangan yang sangat besar, dan kalau kemudian ada ketidakcocokan jalan dengan para pimpinan yang kolektif kolegial di KPK, ini bisa persoalan yang nanti akan makin membesar. Bahwa mereka tetap berada di dalam sistem pun, katakanlah semuanya ditaati gitu ya, mereka kembali dalam jabatannya semula, itu tidak akan menghilangkan persoalan bahwa mereka sudah ada friksi dengan para pimpinan. Saya membayangkan kalau misalnya Presiden berkenan gitu ya, punya inisiatif untuk kemudian gimana ya caranya duduk bersama, atau bagaimana kita mencapai kesepakatan supaya isu utamanya adalah pemberantasan korupsi ini tetap jalan, akseleratif, dan kemudian ini bermanfaat untuk semua orang. Saya kira paling penting poinnya di situ. Sesuai dengan janji beliau ketika pilkada ya, gitu atau ya, pilpres. itu persoalan. Saya barangkali menambahkan begini ya, ini jangan sampai menjadi komoditas publik yang kemudian kembali membelah publik menjadi dua pihak yang saling berhadapan-hadapan. Jadi KPK menggunakan proksi publik untuk berkelahi, untuk bertengkar. Maksud saya faksi-faksi di KPK itu menggunakan proksi publik di media sosial yang saling bertengkar satu sama lain untuk membela pihak yang satu dan pihak yang lain. Saya juga sangat berharap kepada teman-teman yang 75 ini untuk bisa mendapatkan penengah untuk bisa ketemu langsung menyelesaikan masalah secara internal. Karena jangan sampai ini dibawa keluar. Konsumsi publik ya?
dan ini menimbulkan apa ya, sekali lagi menimbulkan contoh yang tidak baik. Karena kita ingin KPK itu adalah lembaga yang paling solid di Republik ini. Jadi keharmonisan itu memang harus tercipta, seperti Mbak Desaf katakan, kondisi seperti ini kan menunjukkan ketidakharmonisan. Nah ini harus diselesaikan, siapapun lah orangnya. Apakah presiden, kalau presiden mungkin dianggap nanti terlalu intervensi terhadap penegakan hukum dan lain sebagainya, bisa melibatkan pihak lain lah. Artinya ini harus segera tuntas, misalnya Dewas bisa dilibatkan untuk menuntaskan hal ini. Ya, peran Dewas tersebut yang juga kita tunggu ya dalam waktu dekat ini. Melihat bagaimana KPK ini kan seharusnya menjadi corong publik atau contoh bagi publik untuk mengatasi kasus-kasus korupsi, kasus-kasus besar korupsi, tapi mengatasi konflik yang ada di internal sendiri aja menjadi konsumsi bagi publik seperti itu ya. Bang Vito dan juga Mbak Desaf, tapi jangan beranjak dulu. Dialog akan kita lanjutkan di segmen berikut ini untuk membahas topik lain terkait dengan Menkes menyindir adanya daerah yang memperkecil tes COVID-19 demi jadi zona hijau. Editorial View, CNN Indonesia Newscast segera kembali.